agak persingkat aja ya. Mungkin bisa saya bagi file-filenya nanti. Nah, saya share screen dulu aja. Sudah nyala. Ya. Isi. Ya. Untuk share screen saya sudah bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Saya langsung ya. Mungkin saya tidak banyak membahas apa yang sudah tertulis ya. Saya mungkin akan mencoba untuk menjelaskan apa saja seharusnya yang bisa dilakukan di KKN selama 1 bulan. Tadi Ustaz Mubarak sudah menjelaskan atau sudah memberikan masukan pentingnya memanfaatkan waktu ya. Jadi waktu kalian sebulan itu waktu yang bisa dikatakan panjang, bisa dikatakan pendek. Bisa dikatakan panjang apabila kalian tidak melakukan apa-apa. Nanti kalian akan mengalami kesulitan ketika mendekati akhir-akhir. Karena apa yang dilakukan selama ini, selama sebulan, tidak bisa diambil manfaatnya. Karena waktu sebulan itu bisa dikatakan waktu yang sangat pendek. Karena tugas-tugas yang kalian peroleh, tugas yang dilakukan, itu sangat terbulan itu. Nah, saya akan masuk ke identifikasi masalah sosial dan konteks pengabdian masyarakat. Jadi nanti, karena ini eranya era pandemi, tidak semua kepala desa, tidak semua pimpinan yang ada di lembaga yang ada 7 itu menerima dengan terbuka. Ada yang sangat khawatir, ada yang biasa-biasa saja, mungkin ada yang bahkan meremehkan misalnya. Ini penting untuk diidentifikasi ya. Nah, karena jumlah kalian kan nggak banyak ini di komunitas itu. Kalau biasanya kan jumlahnya 20, satu desa gitu ya. Sekarang ini mungkin jumlahnya hanya 3, mungkin hanya 5, mungkin hanya 1 nanti. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau hanya 2, 3, 5 saya kira nggak ada persoalan karena semakin wilayah itu terpencil, semakin wilayah itu pelosok, itu tidak ada persoalan. Nah, kita mudah-mudahan bisa menemui atau menemukan kepala desa yang sangat gampang, ya, tidak terlalu paranoid ya terhadap pandemi ini. Nah, itu yang mudah-mudahan kita bisa peroleh sehingga kita memperoleh data itu gampang sekali. Ketemu gampang misalnya. Kalau ketemu dengan seseorang, apa yang kita tuju itu gampang sekali. Itu tanda-tanda bahwa mereka ini tidak terlalu khawatir terhadap COVID-19 ini. Meskipun tidak meremehkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalian bisa mengidentifikasi masalah sosialnya itu. Kalian nanti bisa ke desa yang lebih besar. Mungkin desa ya. Kalau tidak desa, mungkin bisa ke lembaga pendidikan atau pesantren atau sekolah. Ya, kita memberikan kelonggaran ya. Kelonggaran untuk memilih sekolah, lembaga, madrasah atau pesantren yang dipakai untuk KKN ini. Nah,
Yang penting adalah Anda bisa mengangkat potensi yang ada di pesantren, lembaga, atau madrasah itu, atau di desa itu. Karena nanti arahnya kita adalah mempublikasi ya, mempublikasi hasil KKN itu. Mungkin mata kuliah metodologi penelitian kemarin bisa membantu sedikit bagaimana cara membuat jurnal itu. Karena jurnal nggak tebal, mungkin hanya 10-15 halaman, tapi bisa dipublikasi. Jadi kalian nanti mencoba untuk mendekati kepala pimpinan, kepala desa, atau kepala sekolah, atau pada pesantren, untuk bisa meyakinkan mereka bahwa sekolah ini, desa ini akan kita publikasi. Apa yang maksimal dari sekolahan ini akan kita tulis. Apa yang potensi di desa ini akan kita tulis, akan kita publikasi. Makanya minta tolong kepada kepala desa, sekolah, kira-kira apa yang menarik dari sekolah ini. Sehingga layak untuk dipublikasi. Nah, misalnya sekolah TK bisa menghasilkan anak yang hafal juz 30 misalnya. Atau sekolah ini lulusannya diterima di sekolah-sekolah ternama misalnya. Atau pesantren ini sangat dicintai oleh masyarakat, jumlahnya semakin hari semakin banyak misalnya. Sebentar, ini baterai saya habis ini. Masuk. Iya. Ini. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi yang pertama yang harus Anda angkat, harus Anda yakinkan kepala-kepala desa itu, kira-kira apa yang bisa disampaikan ke publik dari lembaga ini, dari desa ini. Nah, mungkin spirit agama, mungkin spirit gotong royong, mungkin spirit apanya gitu ya, itu yang bisa diangkat, itu menarik. Harus Anda gali ya semaksimal mungkin. Nah, sehingga nanti Anda bisa mengidentifikasi itu masalah sosialnya apa di situ. Masalah sosialnya apa? Masalah pendidikan, atau masalah agama, atau masalah keterbatasan sumber daya manusia, atau sumber dayanya sangat banyak, melimpah, sehingga perlu ada gerakan sosial, gerakan bersama dari masyarakat, dari pesantren, untuk mewujudkan keinginan bersama. Nah, kalau ada masalah, kira-kira masalah ini muncul kenapa? Kenapa kok ada masalah ini? Ini juga penting ya. Nah, kemudian siapa yang menentukan masalah ini? Kepala desa, masyarakat? Ya, lebih bagus kalau masalah itu ditentukan oleh masyarakat bersama, sehingga nanti penyelesaiannya juga bersama. Ini tidak mau. Bentar, ini baterai saya sudah mau habis, untuk kok nggak bisa masuk ya. Cocok nggak ya? Cocok, bodoh. Bismillah. Oh. Bentar ya. Nggak bisa. Oke, kita akan lanjutkan. Nanti akan menjadi pertanyaan yang bergulir ya. Jadi masalah sosialnya apa, mengapa masalah sosial itu muncul, siapa yang berhak menentukan masalah itu, siapa yang berkewajiban untuk memecahkan masalah. Nah, itu nanti kalian bisa diskusikan ya dengan kepala desa, kepala sekolah, kepala madrasah, atau pimpinan pondok pesantren ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pengabdian itu apa? Itu juga Anda harus yakinkan bahwa kita ke sini ini membantu masyarakat.
Ya, bukan untuk mencari masalah. Kita justru ingin membantu memecahkan masalah. Kira-kira masalahnya apa di sini, Pak? Kalau memang bisa dikatakan ini masalah dan kita bisa membantu. Masalah kan banyak ya, mungkin ratusan ya. Nah, kira-kira masalah yang bisa kita bantu bersama apa misalnya? Misalnya masyarakat ini nggak bisa baca Al-Quran, satu kampung, satu desa. Ya, sesuai dengan kemampuanmu gimana? Bisa nggak dalam 1 bulan itu bisa membebaskan masyarakat, bisa membaca Al-Quran? Difokuskan aja, mungkin fokusnya ke remaja atau ke orang tua atau usia anak misalnya. Jadi hal yang kecil saja itu bisa Anda angkat untuk bagian dari pengabdian masyarakat. Jadi Anda jangan membayangkan membantu seperti mengelola negara ya, problemnya sangat banyak dan kompleks. Enggak, Anda cukup komponen-komponen yang terkecil aja di masyarakat. Kebutuhannya masyarakat apa? Nah, kalau kebutuhan misalnya masyarakat itu buang sampah sembarangan misalnya, sehingga penduduk atau masyarakat itu kalau bisa kita lihat lingkungannya lingkungan yang kumuh, yang kotor, karena kesadaran membuang sampah tidak pada tempatnya misalnya. Itu kalian bisa menggerakkan, kira-kira siapa yang bisa membuat kesadaran masyarakat itu mau membuang sampah di tempatnya. Itu kan hal-hal yang kecil-kecil ya. Kecil-kecil itu kalau diorganisir, itu akan menjadi membantu masyarakat dan kalian itu bisa publikasi nanti itu. Hal yang kecil itu. Dulu masyarakatnya kumuh, buang sembarangan, ya masyarakatnya acuh tak acuh, lingkungannya kotor, bahkan banyak penyakit, mungkin sampai penyakit itu menahun, atau penyakit itu tiap bulan apa itu mesti muncul. Nah, setelah adanya kegiatan KKN ini mungkin bisa membantu, memotret dulu begini, sekarang begini. Nah, sekarang misalnya masyarakatnya lebih bersih, lebih tertib, buang sampah pada tempatnya, ada kesadaran bersama, penyakitnya sekarang sudah tidak ada. Ini kalau ditulis menjadi publikasi, itu menarik sekali. Nah, itu saya kira hal-hal yang penting yang bisa diangkat ya. Nah, nanti itu semua nanti harus dikonsultasikan ya. Bisa dikonsultasikan di dosen pembimbing lapangan ya, DPL ya. Jadi dalam waktu 1-2 hari atau 1-2-3 hari itu Anda sudah bisa menemukan problem intinya apa dan apa yang bisa Anda lakukan di masyarakat itu. Itu paling penting ya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan kukerta ini apa sih sebetulnya? Ya, terus kemudian urgensinya KKN bagi perguruan tinggi ini apa? Terus apakah kuliah kerja nyata ini masih dibutuhkan sekarang ini? Dan bagaimana bentuk KKN yang relevan saat ini? Nah, ini kan 4 pertanyaan ini bisa dijawab, ya, bahwa di era pandemi ini KKN-nya berbeda. Berbeda sekali dengan KKN sebelumnya. Kalau dulu kumpul 20 orang, 30 orang di satu desa, sekarang nggak bisa. Sangat terbatas, 5 orang, 3 orang, mungkin ada yang sendirian. Nah, bagi perguruan tinggi ini sangat penting ya. Penting perguruan tinggi bisa memiliki sumber daya manusia berupa mahasiswa, yang mana mahasiswa itu bisa menggali potensi masyarakat di desa, dan kemudian itu dipublikasikan. Kepentingannya sangat besar bagi perguruan tinggi untuk mempublikasi hasil KKN itu. Desa pun senang itu kalau dipublikasi. Asalkan yang dipublikasi yang bagus ya. Dari yang buruk, dari yang kurang bagus menjadi bagus dan istimewa. Apalagi
Dengan KKN itu Anda bisa mengangkat potensi desa, potensi madrasah. Apalagi sekarang promosi desa, promosi sekolah, promosi madrasah itu kan nggak hanya tahun ajaran baru ya, tapi promosi itu sepanjang masa. Nggak mengenal bulan, nggak mengenal tahun. Nah, kalau tulisan Anda terhadap desa KKN atau di madrasah itu bisa terpublikasi, itu mereka sangat senang itu, terkenal itu. Karena yang Anda tulis ini dibaca orang se-Indonesia Raya itu. Nah, tentu desa itu akan memiliki kebanggaan apabila desanya diekspos keluar. Nah, kita seringkali bahwa KKN itu di pedesaan. Nah, makanya kita seringkali tergambar apa sih yang dimaksud dengan desa itu. Kultur apa sebetulnya yang ada di masyarakat desa itu? Apa saja perbedaan kultur desa dengan kota? Nah, kemudian siapa yang memiliki pengaruh kehidupan di desa itu? Siapa pengambil kebijakannya itu? Yang berpengaruh, tokohnya siapa? Nah, bagaimana peran masyarakat perkotaan terhadap masyarakat desa itu? Itu pertanyaan-pertanyaan yang pasti ada di dalam benak pikiran kita. Bahwa kita tidak sepenuhnya KKN di desa, karena sekarang pengaruh teknologi di pedesaan juga tidak berbeda pengaruhnya terhadap perkotaan. Membedakan orang kota sama desa beda apa? Enggak gampang juga sekarang. Bisa jadi orangnya desa tapi perilakunya seperti orang kota. Ya. Orangnya orang desa tapi kelakuannya ngalang-ngalai orang kota. Ya mungkin di desa tapi ya ada minuman keras, ada pergaulan bebas, permainan judi, perzinaan itu bisa muncul di desa. Karena perilaku-perilaku itu tidak terbatas, tidak mengenal wilayah. Nggak peduli desa, kota, pinggiran, itu perbuatan-perbuatan maksiat itu juga bisa terjadi di mana-mana. Nah, karena itu peran kalian di masyarakat desa nanti bisa dimaksimalkan. Nah, itu kira-kira. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Jadi langkah-langkah yang Anda lakukan sejak awal itu harus tahu ketemu siapa, kemudian menggali potensi desa apa. Afwan, Ustaz, mau nanya. Ya, silakan. Kalau semisal di desa itu sudah ada organisasi kemanusiaan kayak KUN lah kita sebut, ada suatu organisasi kemanusiaan, itu dia enggak apa-apa kita ikut bergabung sama mereka, Ustaz? Oh, enggak apa-apa, itu namanya sinergi namanya. Anda bisa bersinergi dengan organisasi yang ada di tempat itu. Tinggal Anda membantu dari sisi apa, sisi mana. Apa kita harus naruh program kita juga, Ustaz, atau kita ngejalanin program yang sudah ada itu aja? Ya, bergantung sama mereka juga ya. Kalau mereka merasa terbantu dengan keikutsertaan kalian masuk untuk membantu program mereka, nggak apa-apa. Atau mungkin mereka juga punya keinginan supaya kalian punya program apa gitu untuk diselesaikan bersama juga nggak apa-apa. Tinggal pilihannya yang mana ya. Mana yang mudah dan mana yang gampang. Karena nggak semua organisasi itu mau welcome terhadap orang yang dianggap asing. Bisa Anda dianggap mitra, bisa jadi Anda dianggap sebagai lawan gitu ya. Makanya pendekatan itu sangat penting untuk Anda lakukan kepada orang-orang yang berpengaruh di organisasi itu. Yang lain? Ustaz, Jundullah mau tanya, Ustaz. Ya.
Jika seumpama pelaksanaan Kukerta ini dilaksanakan di perumahan, Ustadz. Untuk kasus sosialnya, mungkin sebagian kalau di perumahan kan kurang interaksi, Ustadz. Satu sama lain karena individualis. Nah, kalau seumpama kita nanti membuat ke depannya seperti acara seperti acara yang simple tapi bisa menyatukan mereka gitu gimana, Ustadz? Contohnya apa? Seperti jalan 1000 langkah sehat, Ustadz. Kan soalnya sekarang masa pandemi, jadi kesehatan bagi kita itu sangat penting juga. Seperti itu, Ustadz. Nanti kira-kira yang bisa Anda angkat untuk jurnal apa kira-kira? Itu harus Anda pikirkan ya. Oh ya. Karena programnya itu tidak harus besar-besar. Programnya yang kecil, sederhana, tapi dia memiliki efek sosial yang baik. Ya, kalau Anda ketemu orang kota sama-sama tidak mau bersapa misalnya, itu kan kerjaan besar bagi Anda itu, bisa menyatukan mereka. Itu bukan wilayah Anda kan. Cari aja program yang kecil tapi sangat berpengaruh dan bisa Anda angkat untuk dipublikasi. Misalnya untuk anak-anak mereka misalnya. Untuk pendidikan anak mereka, pendidikan agama mereka, moralitas, jaga moralitas anak mereka. Jadi yang lebih real aja ya kalau program ya. Jangan bayangan yang besar ya, enggak besar. Tapi kalau nanti sulit dilakukan, Anda repot, itu malah nggak bisa Anda melakukan pekerjaan apa-apa sebulan. Tapi seandainya dilakukan di perumahan tidak masalah, Ustadz ya? Ruang lingkupnya perumahan, Ustadz? Nggak ada apa-apa. Yang penting ada kontribusi yang Anda lakukan dan Anda bisa publikasi. Ya. Oh, baik, Ustadz. Ya. Layak nggak dipublikasi kalau Anda punya program. Jangan sampai ini sini ya. Dan di situ nggak ada yang bisa dipublikasi. Masa hanya sebulan itu acaranya mengadakan jalan-jalan sehat, itu kan apa yang berbeda dengan yang lain? Ya, saya kira itu ya. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke, saya masuk ke materi yang berikutnya ya. Ini saya kira penting. Saya nanti langsung ke materi bagaimana cara untuk mengenal lingkungan sosial. Livelihood Framework. Terlihat ya screen saya ya? Terlihat, alhamdulillah. Ya. Terlihat, alhamdulillah. Oke. Ini bagaimana kita bisa mengenal masyarakat sekitar kita ini dengan cepat. Ini dengan cara livelihood framework gitu. Ya, saya langsung aja ke isinya. Itu namanya kerangka kerja kehidupan berkelanjutan. Jadi makanya nanti Anda bisa mengelola isu-isu kompleks yang terkait dengan kerentanan dan kemiskinan. Jadi rentan dan miskin ya. Nah nanti maknanya bisa luas. Rentan akidahnya rusak, ya. Rentan ada pemurtadan misalnya. Rentan menjadi generasi yang menjadi beban sosial. Nah, miskin juga bisa diartikan secara luas. Miskin akidah, miskin moralitas, miskin ekonomi, ya, miskin pendidikan, miskin pergaulan. Nah, ini luas ya. Makanya caranya tidak ada cara yang baku ya, tetapi harus Anda bisa melakukan modifikasi, melakukan adaptasi sesuai dengan situasi lokal. Dan kemudian dibuat sesuai dengan prioritas lokal. Jadi karena problem ini sangat banyak,
Makanya Anda pilih saja salah satu di antara problem yang banyak itu. Anda pilih aja salah satu. Sehingga Anda nggak membayangkan problem yang besar-besar, yang bersifat global. Jadi catatan saya bahwa Anda kalau buat program itu yang sekecil mungkin. Sekecil mungkin tapi memungkinkan untuk diangkat, dicari solusinya bisa bila ada problem. Nah, ini nanti yang bisa Anda ambil, bisa lihat ada 5 aspek, ada aset penghidupan ya. 5 modal. 5 modal ini nanti artinya luas ya. Ada yang pertama disebut aset manusia itu. Nanti apa sih aset manusia itu? Nanti ada penjelasannya. Kemudian aset alam. Lingkungan itu memiliki aset alam ya. Ada air, ada udara yang bagus, ada lingkungan sosial yang bagus, masyarakatnya bisa menikmati dan memanfaatkan alam sekitar. Nah, kemudian yang ketiga adalah aset keuangan. Ada uang yang berputar, ada modal. Kemudian ada aset fisik. Aset fisik misalnya jalan rayanya bagus, jalan desanya tidak bergelombang, tidak berbatu. Itu bagian dari aset fisik. Yang kelima adalah aset sosial. Nah, itu nanti kalian bisa gambarkan ya satu persatu. Makanya nanti kalau ada kelompok, silahkan ditulis apa yang Anda temui dan Anda lihat. Kemudian Anda narasikan. Jadi setiap jengkal tanah, ya setiap jengkal aset itu semuanya harus Anda tulis, Anda narasikan. Jangan sampai meleset. Ya, waktu sebulan itu bisa Anda manfaatkan untuk memotret. Apalagi satu kelompok 5 orang. 5 orang itu bisa memotret aset-aset yang ada di desa, di madrasah itu. Mungkin kalau Anda mau nulis di madrasah, mungkin di madrasah itu ada ustadz. Ustadznya lulusan Libya, ada yang Timur Tengah, ada yang lulusan dalam negeri, sekolah umum. Ada yang hanya lulusan SMA, tapi dia memiliki kemampuan untuk iptek. Ya, itu semua itu bisa Anda tulis. Kelihatannya sederhana ya, tapi nanti kemajuan dan kemunduran madrasah itu sangat ditentukan oleh aset-aset itu. Saya langsung aja biar nggak terlalu panjang. Nah, ini bagian dari aset manusia ya. Yang pertama tadi poin. Di desa itu, aset manusianya gimana kesehatannya itu? Orangnya sehat-sehat nggak? Sakit-sakitan nggak? Wabah itu, wabah apa yang ada di situ yang sering turun secara periodik? Nah, itu harus Anda wawancara ya. Wawancara dengan masyarakat. Di sini penyakit apa yang epidemik? Mungkin sekarang Anda bisa melakukan pendataan yang kena COVID, yang sudah sembuh berapa, kemudian sudah mati berapa karena COVID misalnya, kayak gitu tuh hal-hal yang sederhana-sederhana ya. Mungkin Anda bisa mendata orang-orang yang ada di desa itu yang umurnya panjang. Umurnya panjang karena apa? Karena faktor makanan atau faktor kesehatan, karena dia faktor gerak, punya sawah, tegal, dan mau menggarap. Itu hal yang kecil-kecil itu Anda perhatikan ya, Anda tulis. Nah, kemudian yang kedua, aspek nutrisi. Makanan yang ada di desa itu kira-kira mudah dibeli,
atau nggak pakai beli, tinggal ngambil saja. Itu juga penting, karena masyarakat desa itu ada masyarakat yang paguyuban dan patembayan. Orangnya desa, tapi masih guyub. Ada orang desa, tapi lingkungannya seperti kota. Semuanya serba bayar. Kalau orang asli desa itu kan mau ambil apa aja silakan. Punya tanaman lombok, tomat, tinggal ngambil aja. Kalau asli masyarakat desa ya. Tapi kalau sudah ketularan orang kota, nggak sembarang apa yang kita miliki bisa diambil bebas. Nah, di desa itu kan asetnya banyak ya, yang mengandung nutrisi itu, lombok, tomat, kacang, ya, belimbing wuluh, dan semua yang ada di desa itu bagian dari. Kemudian pendidikan ya, masyarakat itu terdidik apa enggak, banyak yang sekolah atau protolan. Ini juga bagian dari aset manusia. Kemudian ada keterampilan dan pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini juga bagian dari aset desa, aset manusia. Banyak keterampilan, banyak kursus-kursus, banyak musola, bahkan lembaga pendidikan, PKBM ya. Nah, itu juga penting untuk Anda data. Berapa TPA, berapa sekolah, berapa madrasah, berapa SMA, berapa SMP, berapa pendidikan non formal. Terus misalnya aspek keterampilan, ada nggak masyarakat di situ yang punya keterampilan untuk menenun misalnya, keterampilan untuk membuat barang yang bisa dijual misalnya. Misalnya membuat tempat tidur misalnya yang dari pring itu ya. Itu kan banyak sekali kalau semakin ke desa itu kan keterampilan itu kan semakin spesifik. Nah, kemudian masyarakat di situ misalnya punya kemampuan di bidang pengetahuan dan keterampilan apa? Bisa dandani AC, dandani radio, ya, dandani sepeda motor misalnya, servis, itu bagian dari aset ya. Karena kalau manusia, masyarakatnya semakin sibuk, semakin memiliki keterampilan dan pengetahuan, itu ada ekonominya semakin kuat. Nah, kemudian kapasitas bekerja, ini juga penting bagi masyarakat desa atau kota. Ada masyarakat yang diajak kerja itu 24 jam. Ya. Karena dia nggak berhenti bekerja. Ada yang bekerjanya 20 jam, ada yang 18 jam, ada yang 10 jam. Ada yang kerjanya hanya 5 jam. Itu bagian dari aset. Kemudian kapasitas untuk beradaptasi. Ini juga masyarakat desa penting itu bisa beradaptasi, bisa bergaul, bisa bersinergi, bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu bagian dari beradaptasi. Nah, kemudian aset yang berikutnya, yang kedua, aset alam. Jadi atau tanah sewa, atau tanah warisan, yang berpotensi semakin hari semakin hilang. Nah, saya mencontoh masyarakat Bangkalan itu ya, itu ada salah satu kampung yang di situ dulu terkenal salaknya manis berair meskipun kecil. Habis. Karena dibagi waris. Nah, untuk mencari salak yang terkenal dulu itu sekarang sudah langka. Itu contoh-contoh misalnya aset alam yang semakin hari semakin punah. Dulu terkenal duren, sekarang sudah enggak lagi karena
sudah nggak nanam durian lagi, atau tanahnya saya terbesar di Jawa Timur, gitu. Sekarang sudah nggak lagi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah air dan sumber air. Karena nggak semua dataran tinggi itu memiliki sumber air. Ada yang wilayahnya dataran tinggi tapi nggak punya air. Itu kalau desa punya sumber air dan air yang melimpah itu akan berbeda dengan desa Anda tulis. Kemudian ada pohon dan hasil hutan. Pohon hasil hutan yang bisa dimanfaatkan, hutan madu misalnya, hutan kayu, pohon-pohon apa saja yang bisa dihasilkan oleh masyarakat desa itu. Kemudian marga satwa, ya, binatang-binatang apa yang bisa dilestarikan di situ. Dan beserat itu bagian dari aset alam ya. Keanekaragaman hayati, dan kemudian jasa-jasa lingkungan. Jadi kalau aset alam itu banyak di masyarakat desa, berarti masyarakat itu tidak rentan miskin, tidak rentan jatuh. Tapi kalau tanahnya sewa, nggak punya, tingkat adaptasinya juga rendah, wah itu desa akan rentan itu. Entah rentan nanti rentan kristenisasi, rentan untuk pemurdadan, rentan tidak memiliki moralitas, itu juga akan berpengaruh dari aset ini. Yang kelima, yang ketiga ya, aset sosial. Nah, aset sosial ini adalah tidak bernilai duit. Kalau tadi itu bisa bernilai duit ya, tapi ini nggak harus dalam bentuk uang, karena nggak nyata bentuknya. Tapi itu bisa menghasilkan uang, bisa membuat masyarakat itu kuat. Misalnya jaringan dan koneksi. Nah, masyarakat yang punya jaringan dan koneksi itu berarti aset sosialnya kuat. Kalau Anda bisa keliling Indonesia, suaranya kok rame itu ya, tolong dimatikan itu. Wayan. Ya, Ustaz. Apa Ustaz, mic-nya belum nyala? Sudah nyala ya? Nyala Ustaz. Oke. Nyala. Jadi saya kembali ke, kalau Anda punya teman di 34 provinsi, itu Anda bisa makan gratis, tidur gratis, keliling gratis, dibiayai oleh teman Anda di lokasi itu. Jadi Anda nggak usah nginep di hotel, makan nggak usah ngeluarkan duit selama 3 hari ya. Bisa ke tempat-tempat wisata gratis ditanggung oleh teman Anda. Nah, itu jaringan namanya. Nah, itu kalau Anda nggak punya jaringan gimana? Harus nginep di hotel, misalnya. Harus makan sendiri, bayar sendiri, transportasinya juga nggak gratis. Kalau kepingin tahu lokasi-lokasi yang indah itu juga harus bayar. Nah, kemudian yang berikutnya tentang perlindungan dan lingkungan. Ya. Kalau Anda tinggal di wilayah itu aman, gitu ya, nggak terancam nyawa Anda. Itu bagian dari aset sosial. Kemudian lingkungannya bagus, lingkungannya lingkungan pesantren, lingkungan terpercaya,
itu juga bagus, bagian dari aset itu. Kemudian ada kekerabatan. Sak kampung itu satu keluarga, itu aset itu. Jadi kalau misalnya kalau ada kekacauan itu, dengan kekerabatan itu bisa bersatu untuk menghalau kekacauan itu. Itu bagian dari aset. Kemudian hubungan kepercayaan dan saling mendukung. Ada trust di antara anggota masyarakat itu. Itu juga penting. Kemudian ada kelompok formal, kelompok informal. Ada organisasi yang formal dan informal. Entah itu sifatnya seperti sekolah, entah seperti RT atau RW, atau organisasi-organisasi misalnya pencak silat misalnya, atau organisasi arisan bersama, atau kumpulan dari alumni mana, itu bagian dari aset sosial. Terus ada aturan umum dan sanksi. Di desa itu ada aturan yang tertulis atau enggak tertulis ya. Bahkan bagi orang yang melanggar itu ada sanksinya. Kalau desa itu kayak begitu, bagus desa itu. Nah, kemudian ada representasi kolektif. Representasi kolektif itu adalah ada sekelompok orang yang dia bisa menjadi rujukan atau aspirasi. Kalau kita punya keinginan itu langsung menuju kepada orang itu atau kelompok itu. Kita punya keinginan apa, itu Anda sampaikan ke situ. Nah, kemudian ada mekanisme partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ada mekanismenya ya. Anda kalau mau usul itu harus ketemu siapa. Anda punya gagasan itu harus disampaikan ke siapa. Dan keputusannya juga cepat sekali. Dan yang terakhir adalah adanya kepemimpinan. Ada leadership di situ. Jadi di desa itu ada orang yang disungkani. Ada orang yang dijadikan rujukan. Nah, kemudian ada aspek fisik ya. Yang saya katakan tadi aspek fisik itu mungkin ada transportasi, kendaraan. Ada di desa itu kendaraannya 24 jam. Ada yang kendaraan itu cuman pagi sampai maghrib. Ada yang kendaraan itu hanya pagi sampai zuhur. Setelah itu nggak ada lagi. Nah, kendaraan yang terbatas itu berbeda dengan wilayah desa yang nggak terbatas. Jadi kalau Anda tinggal di desa yang 24 jam bisa kemana-mana, itu beda dengan desa yang hanya sampai maghrib saja. Kemudian ada yang mengamankan tempat tinggal dan bangunan. Itu juga penting, masyarakat yang punya tempat tinggal dan bangunan. Bukan masyarakat yang numpang ya. Mungkin masyarakat yang di sekitar Sidotopo sini ya, itu contoh itu. Bagaimana mereka itu numpang. Kalau perlu punya tempat tidur bayang. Nah, kalau di sini di Jawa Timur ada namanya bayang ini. Dari mana? Dari bambu itu. Pokoknya ditaruh di depan, tidurnya di depan gitu. Mereka numpang. Nah, itu kalau semakin banyak masyarakat yang numpang, pasti masyarakat itu kumuh. Nah, itu bagian dari aset fisik. Kemudian ada pasokan air dan sanitasi. Tadi itu yang masyarakat yang punya sumber air bagus dan sanitasinya bagus, itu pasti masyarakatnya lebih sehat. Nah, daripada masyarakat yang kumpul, kalau Anda bisa bayangkan tinggal di Surabaya, punya kamar hanya 3x4, ya, Anda tidak punya ventilasi, itu tentu berbeda dengan orang yang tinggal di desa. Kamarnya 5x10, udaranya sangat bagus. Nah, terus komunikasi ya, ada sarana komunikasi, ada HP, ada internet, ada media sosial, itu bagian dari aset fisik. Termasuk peralatan dan teknologi itu. Anda misalnya bisa berhubungan
bisa berkomunikasi meskipun tempatnya terpencil. Nah, tadi itu ada mahasiswa kita yang katanya dari Flores, jauh-jauh ke Jawa Timur, ke Jawa. Itu karena di sana katanya koneksi internetnya nggak bisa. Makanya dia lebih memilih KKN di Jawa daripada di Flores. Padahal kita berharap itu KKN-nya bisa di Flores, di tempat yang berbeda. Kita ini orang Jawa, kepingin ada informasi kemajuan dari orang-orang Flores misalnya. Bagaimana orang Flores, orang desa, orang hutan itu bisa memberdayakan potensi mereka dan itu bisa diangkat di media dan dalam bentuk publikasi misalnya. Itu kita lebih senang ya daripada ngumpul di Jawa. Ya kita semakin terpelosok, semakin wilayah itu pinggiran, dan kita bisa berkontribusi untuk membantu masyarakat itu untuk memecahkan problemnya, itu semakin bagus. Semakin Anda ke tengah, semakin Anda ke kota, itu kontribusi Anda itu tidak begitu besar ya. Karena apa? Karena banyak pihak yang sudah berkontribusi. Nah, kalau Anda di desa daerah terpencil yang tidak pernah ada disentuh oleh manusia, kemudian Anda mau sentuh itu, dan itu Anda publikasikan di eksternal, dan wilayah itu akan menjadi terkenal gara-gara sentuhan Anda, tentu Anda memiliki amal jariah yang besar. Nah, kemudian ada alat komunikasi ya, kemudian bibit, pupuk, benih, pestisida, itu bagian dari aset fisik. Jadi kalau Anda di Surabaya mau beli pupuk aja harus bayar itu. Satu gangsing harus keluar uang 50.000 ya. Kalau di desa itu kan tinggal ambil saja ya. Nah itu bagian dari aset fisik. Anda kalau mau butuh benih, misalnya butuh kotoran, misalnya butuh kotoran ayam misalnya, Anda tinggal ambil aja kalau di desa. Kalau di kota sini kan mau nyari kotoran ayam di mana? Nggak ada kan? Anda misalnya punya sakit tipes misalnya. Kalau di desa itu nyari cacing kan gampang ya. Ya kalau di desa kalau di kota nyari cacing di mana? Nah, itu contoh aset fisik. Jadi banyak hal-hal yang bisa diperoleh di desa. Anda misalnya punya anak bayi yang sakit batuk. Nah, itu cukup dikasih kembangnya belimbing wulu itu, dikasih gula batu. Itu kalau di desa itu sak desa belimbing wulunya satu desa itu kan Anda gratis bisa ngambil. Ya. Coba kalau di kota, dari mana bisa Anda ambil belimbing wulu itu? Kan sulit ya. Nah terakhir ya, aset keuangan. Saya sampai jam berapa? Oh gitu. Saya punya waktu 20 menit lagi ya. Mungkin saya 10 menit, nanti 10 menitnya dialog. Ya. Yang terakhir adalah aset keuangan. Nah, kalau masyarakat desa itu punya tabungan, punya uang, itu aman. Misalnya kayak orang pensiunan itu ya, punya uang yang bisa dinikmati setiap bulan. Bahkan uang tabungannya nggak habis sebulan. Itu lebih kuat daya fisiknya ya, karena nggak kepikiran. Kalau orang kepikiran itu kan wis kepikiran, duitnya nggak ono, tabungan nggak ada, ya stres dan stroke ya. Nah kemudian ada kredit utang, baik formal maupun informal, komersial maupun non komersial. Nah, kalau di desa itu misalnya Anda kepingin apa saja, itu bisa kredit. Kepingin TV, kredit. Nggak pakai bunga. Ya, kepingin sepeda motor, tinggal ambil. Nanti bayarnya bulanan. Dan nggak pakai bunga. Kepingin rumah, tinggal ngambil. Ada yang minjemi. Itu kalau organisasi muslimnya kuat kayak begitu ya, aset keuangannya juga bagus.
Nah, kemudian ada namanya remitansi ya. Remitansi itu kalau orang kerja di luar negeri, kerja di luar provinsi, itu uangnya masuk di desa. Dan uang itu berputar di desanya dia. Itu namanya remitansinya bagus. Tapi kalau ada orang kerjanya di luar negeri, uangnya dihabiskan di luar negeri. Uangnya nggak dibawa ke rumah. Itu berarti remitansinya rendah. Coba Anda bisa belajar dari orang-orang Madura yang kerja di luar itu ya. Baik sebagai TKI misalnya. Itu mereka uangnya dikirim ke keluarganya buat beli tanah, beli sawah, beli ladang, bangun rumah. Itu menunjukkan bahwa remitansinya tinggi itu. Nah, kemudian ada pensiunan. Pensiunan, dia memiliki aset bulanan yang bisa dinikmati. Kemudian ada upah. Kalau orang kerja di situ ada upahnya. Jadi orang nggak usah kerja di luar, capek-capek keluar. Cukup kerja di lingkungan desa itu. Dia akan memperoleh keuangan. Nah, 5 hal tadi, aset manusia tadi itu, aset mulai dari aset manusia, aset alam, aset sosial, aset fisik, dan aset keuangan, itu tolong Anda catat, Anda narasikan, Anda tulis dari hasil wawancara itu ya. Ya, tolong diingat itu ya. 5 aset itu yang Anda kumpulkan, itu bagian dari modal sosial yang Anda punya. Anda mau ngomong apa sekarang kalau 5 hal itu Anda pegang di tangan? Anda ngomong soal moralitas, ngomong soal pendidikan, ngomong soal keuangan, ngomong soal aset alam, itu Anda bisa ngomong semuanya. Kalau Anda punya dan Anda catat. Ya, tolong nanti masing-masing kelompok itu bisa menulis, bisa menarasikan dengan baik 5 aset itu. Jadi nanti kalian bisa buat program apa saja, itu berdasarkan narasi atas 5 aset itu. Kalau Anda 5 aset itu tidak punya, terus Anda kerjanya gelundang-gelundung, tidur, menikmati suasana desa, ya Anda bolehlah sekali-sekali misalnya pernah ke air terjun misalnya, pernah ngukur sungai di situ, ya nggak apa-apa. Tapi itu sekali-sekali ya. Tapi kewajiban Anda itu harus Anda penuhi untuk memotret 5 aset tadi itu. Sak desa, kalau nggak sak desa ya 1 pesantren. Nah, itu memotret 1 pesantren saja, itu kalau Anda potret 5 aset tadi itu data Anda sangat kaya sekali. Jadi nanti Anda bisa mengatakan pesantren ini maju, pesantren ini mundur, pesantren ini akan berpotensi untuk menjadi pesantren nasional, atau pesantren ini pasti akan ambruk itu. Itu Anda bisa ngomong itu. Anda ngomong karena Anda punya 5 narasi tentang aset tadi itu. Aset manusia misalnya. Misalnya Anda ke pesantren. Tenaga sumber daya manusianya itu orientasinya duit saja. Nggak ada ruh perjuangannya sama sekali. Tentu ada beda ya, tentu akan beda dengan aset yang dimiliki oleh pesantren yang mana ustadznya itu orientasinya betul-betul orientasi akhirat. Orientasi untuk memperbaiki moralitas masyarakat di desa itu. Nah, sekali lagi saya tegaskan kembali bahwa 5 aset itu harus ada di tangan ya. Itu Anda bisa peroleh seminggu itu bisa. Ya, kalau Anda punya 5 anggota, itu bisa untuk memotret aset yang ada di desa, aset yang ada di pesantren, atau aset yang ada di bidang pendidikan itu. Itu saya kira-kira yang bisa saya sampaikan. Silakan ya.
Silakan kalau ada pertanyaan, ini saya hanya merefresh saja. Nah, nanti contoh simulasinya seperti apa orang yang memiliki aset manusia itu, yang rendah, yang bagus, yang tinggi. Silakan, saya langsung ke pertanyaan. Apa Ustaz, ada pertanyaan? Silakan. Nah, Ustaz, kalau dia ada kegiatan-kegiatan yang menurut kita itu bertentangan dengan agama, apakah perlu kita publikasikan? Seperti perayaan tahun baru gitu, Ustaz. Yasinan dia baru hari Jumat. Mohon sarannya, Ustaz. Anda terlibat hal-hal begitu itu, Anda nanti justru malah konfrontasi dengan masyarakat. Kalau orang tahun baru itu kan di mana saja toh. Kalau ikut Anda menilai, kemudian ikut mempublikasi, jadi nanti Anda nggak tepat sasaran ya. Jadi lebih baik Anda punya program apa. Jadi pekerjaan kita ini, kontribusi kita ini sangat banyak ya, bisa kita lakukan. Jangan Anda menyentuh kepada hal-hal yang justru Anda kontraproduktif. Justru Anda malah dimusuhi masyarakat. Kalau Anda bisa nggarap sesuatu yang lebih mendasar, ya, lebih mendasar misalnya hal-hal yang kecil masyarakat. Mungkin masyarakat di sekitar situ mungkin orientasinya duit misalnya. Kira-kira pelajaran apa, kursus apa, kajian model apa yang bisa mengikis orientasi dunia dari masyarakat itu. Kayak masyarakat di Pacet gitu ya misalnya. Masyarakatnya itu orientasinya duit sudah. Nggak mau sekolah dia. Sekolah nggak mau, ngaji nggak mau. Yang penting pokoknya mereka kerja. Kerja setiap hari, fisik. Entah jaga parkir, entah jualan di warkop, jualan jagung bakar. Kemudian mereka itu jaga karcis, kemudian mereka itu membantu untuk mengambil air, menjadi tenaga kasarnya, atau menjadi supir. Itu bagi mereka sekolah itu nggak penting. Tapi bagi mereka yang penting adalah uang. Jadi kerjanya melek itu sudah uang yang dipikir. Itu gimana kalau satu generasi itu punya pikiran yang sama kayak begitu. Itu nanti TPA kosong, madrasah kosong, sekolah kosong, semuanya kosong itu. Nah, kontribusimu di situ sebetulnya untuk menanamkan spirit akhirat dengan cara apa? Apa yang perlu digarap? Nah, itu Anda diskusikan dengan kelompok Anda dan masyarakat kampung di situ. Gimana kalau masyarakat itu sudah nggak mau sekolah? Sementara keterbatasan alam itu juga nggak lama. Hanya mengandalkan pariwisata. Nah, kalau pariwisatanya nanti sepi misalnya, Anda bisa bayangkan. Sementara masyarakat, anak-anak yang mereka itu diwarisi oleh sawah, ladang, tegal, itu nggak digarap sama mereka. Karena sawah dan ladang mereka itu dibiarkan saja, malah mereka ingin jual. Udah Pak, dijual aja tanah ini, saya nggak mau kerja, saya ingin kerja jaga parkir sana. Itu kan banyak di wilayah-wilayah pinggiran itu. Mereka sudah nggak mau kerja terhadap aset yang dia miliki, tapi dia justru kerja di tempat lain. Itu menurut mereka lebih enak, lebih bisa dinikmati ya. Karena kerjanya langsung dibayar. Tapi kalau ngerjakan sawahnya sendiri kan nggak langsung dibayar ya. Tapi kan jangka ke depan itu kan mereka bisa menjual hasil tanaman mereka. Entah jagung, entah tomat, entah lombok, entah apa sajalah yang bisa ditanam. Sementara generasi sekarang sudah nggak mau nanam-nanam gitu, nggak mau. Nanam nggak mau, sekolah nggak mau, orientasinya dunia, gimana terus?
Nah, hal-hal begitu itu yang kontribusimu diharapkan. Bagaimana mengembalikan spirit mereka untuk bisa sekolah. Menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk mau sekolah, mau ngaji. Itu nanti kalau dibiarkan, tanah mereka dijual, sawah dijual, mereka menjadi orang gelandangan. Coba kalau Anda ini menjadi bentengnya, memberikan spirit kepada mereka bahwa aset ini penting, bahwa sekolah ini penting. Itu pasti kontribusinya Anda bisa rasakan. Dan itu kalau dipublikasi sangat menarik itu. Ya, saya kira itu ya, spiritnya begitulah. Karena apa? Anda ini stay Ali bin Abi Thalib ya. Anda tidak lepas dari misi dakwah. Tolong misi dakwah ini Anda pegang. Oke ya. Jadi kalau Anda punya program yang bagus, itu nanti stay Ali juga senang karena bisa dipublikasi. Karena nanti di tulisan itu juga ada mahasiswa stay Ali bin Abi Thalib. Nah, gitu. Perguruan tinggi kita kena ya. Anda juga kena, Anda punya manfaat. Dan madrasah sekolah Anda itu juga kena, senang terhadap apa yang Anda lakukan. Saya kira itu ya. Ustaz, kalau seandainya waktu KKN-nya nggak sampai sebulan misalnya Ustaz, karena mungkin COVID misalnya 2 pekan atau 3 pekan, itu apakah diperbolehkan Ustaz? Ya, tinggal alasannya apa? Alasannya COVID Ustaz. Maksudnya kan kalau sebulan itu kan, kalau seandainya kita ambil bukan di daerah kita, mungkin di tetangga luar kota sebelah misalnya gitu kan. Waktu sebulan itu kan ya lumayan Ustaz. Lumayan. Makanya kita ini kasih kelonggaran, bukan kelonggaran dalam bentuk potongan ya. Nanti kalau punya alasan itu, nanti yang lain juga punya alasan yang sama. Pak, di tempat saya nggak mau menerima, hanya seminggu saja. Nah, gimana? Kita monitoringnya untuk memonitoring Anda itu kan setiap pekan, itu setiap minggu itu. Saya minta Anda kalau nyari wilayah, itu cari wilayah yang sangat welcome. Cari wilayah yang menakutkan. Makanya wilayah Indonesia ini kan sangat luas ya. Anda pilih wilayah mana saja. Kalau wilayah itu semakin ke pinggir, semakin ke pelosok, itu tingkat paranoidnya terhadap pandemi COVID itu kan semakin rendah itu. Kalau Anda semakin ke tengah, ke perkotaan, perumahan, pegawai, semakin kaya, semakin elit, itu semakin takut mati itu. Makanya saran saya, jangan nyari wilayah yang orangnya elit-elit, orangnya kaya-kaya, pejabat-pejabat. Coba sekarang ini yang kena COVID itu, kan orang yang kaya-kaya, yang elit-elit, yang punya puncak kekuasaan. Sekarang ini rektor-rektor pada kena. Ya, dekan-dekan pada kena itu. Kampusnya ditutup. Ya karena semakin semakin elit, semakin tinggi itu tingkat imunitasnya semakin rendah. Hidupnya di AC, nggak pernah olahraga, mangane enak-enak. Coba itu orang yang ada di mana, di Jalan Mas Mansur itu, yang jualan jualan kabel, jualan barang-barang bekas itu. Yo nggak ada yang pakai masker, yo kena panas, terik matahari, berkeringat, itu tingkat imunitasnya lebih tinggi itu. Dan tingkat kepercayaan terhadap COVID itu sangat rendah mereka itu. Tidak ada COVID itu, tidak ada. Coba orang yang semakin elit, semakin kaya, punya hotel, punya pulau, punya istri banyak, itu tambah takut terhadap mati itu. Karena apa? Apa yang sudah diraih ini belum dinikmati semua. Iya apa enggak? Iya. Makanya saran saya,
Kalau Anda ini usianya masih usia produktif, masih sehat, ya, tingkat kepercayaan terhadap COVID itu meskipun tidak tinggi itu ya nggak terlalu khawatir, nggak terlalu paranoid lah. Beda orang yang sudah mapan itu. Kalau sudah mapan itu seperti mati itu, pasti itu. Tapi kalau Anda yang nggak punya apa-apa itu seopo sih diwedeni dari mati. Ya, harta nggak punya, orang tua sudah nggak ada, wis mati pisan nggak popo kan gitu ya. Ya, jadi itu bergantung ya tadi itu 5 aset tadi itu ya. Jadi orang itu kalau semakin miskin itu ya nggak wedi mati gitu. Tapi kalau sudah semakin kaya, semakin mapan, oh yes, mesti wedi ambek mati itu sudah tambah tinggi itu. Malaikat pencabut nyawa semakin dekat sama dia itu. Nggak watuk didik, sesek didik, waduh COVID dikira. Padahal ya memang karena dia lagi nggak enak badan. Oke, saya kira itu ya catatan saya. Pertanyaan, Sat. Ini waktunya tinggal 2 menit. Pertanyaan, Sat. Ya silakan. Terakhir. Ya tadi yang 5 aset itu datanya kita mengambil dari desa atau pemuka di desa itu atau kepala desa, atau kita melihat dari sekitar terus kita mencatatnya, atau kita menggabungkan dari 3 sisi itu, Sat? Ya, bisa dari semuanya. Itu kan hasil obrolan, hasil interview kan. Nah, hasil interview Anda lihat. Misalnya kepala desa ngomong di sini ada 5 sekolah, padahal kenyataannya ada 10 sekolah. Ya kan? Misalnya kepala desa ngomong di sini ada 1 TPA, padahal kenyataannya ada 5 TPA. Nah, itu kan Anda nanti ada namanya mapping itu ya. Mapping, Anda keliling desa, keliling pondok. Ya, itu nanti disesuaikan dengan apa yang diucapkan orang belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ya. Oke, saya kira itu ya. Nanti makanya Anda manfaatkan betul. Anda manfaatkan selama sebulan itu untuk memotret 5 aset tadi. Oke, saya kira itu ya. Saya kembalikan ke Ustaz Basit. Saya kalau ada kesalahan mohon maaf. Dan nanti kita ketemu bagaimana cara untuk membuat laporan aja ya. Oke, saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sesi yang pertama sudah selesai ya.